Mas Vincent, berikutnya, CAPEX tahun ini seperti apa dan bagaimana alokasi dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi dan efisiensi operasional perusahaan? Ya, target CAPEX kita tahun ini 330 miliar. Okay. Per kuartal 1 kita sudah spend 58 miliar. Nah, 58 miliar ini untuk pembangunan jalan tadi. Pembangunan jalan yang menggabungkan ke 4 tambang, 2 tambang sudah terkoneksi per kuartal 1 kemarin. Cuman volumenya akan mulai kelihatan signifikan nanti di kuartal 2 ke atas. Nah, selanjutnya di pelabuhan sendiri, dengan batu bara yang masuk semakin banyak, kita berencana untuk meningkatkan kapasitas di situ. Nah, kita akan bangun line upgrade, line yang dulu dengan kecepatan 1.200, kita mau jadikan 2.400 ton per jam. Nah, jadi di 330 miliar itu larinya akan ke jalan dan ke pelabuhan. Mengenai pembangunan jalan dan tentunya ini kan heavy di lini bisnis jasa Anda, gitu ya. Bisakah dijelaskan latar belakang dari lini bisnis jasa Anda ini? Karena seperti yang juga tadi sempat Anda sampaikan, agak berbeda nih RMK Energy dengan perusahaan batubara lainnya yang biasanya hanya heavy pada penambangan lalu penjualan. Ini malah membangun jalan, membuat logistik dan lain-lain. Mindset yang cukup berbeda. Apa latar belakangnya? Oke, jadi waktu kita masuk ke Sumsel, memang kita ngelihat potensi cadangan yang besar di Sumsel. Tetapi masalahnya adalah batu bara yang keluar dari Sumatera Selatan dibandingkan Kalimantan itu jomplang sekali. Mungkin Kalimantan bisa keluar 400 sampai 500 juta. Karena Sumsel, jalannya udah ada. Karena infrastrukturnya dekat. Infrastruktur udah ada. Jadi setiap tambang itu dimungkinkan punya pelabuhan sendiri karena jarak angkutnya 20 kilo, 30 kilo. Nah, kalau di Sumsel itu agak sedikit berbeda. Karena tambang kita termasuk yang paling dekat itu 110 kilo. Yang terjauh itu bisa 180 kilo. Dan tidak ada infrastruktur yang baik untuk mengeluarkan batu bara tersebut. Infrastruktur dalam artian jalan kah, rel kereta? Jalan ataupun rel kereta. Pas kita masuk ke situ itu di 2012. 2012 ya? 2012. Karena belum terlalu lama ya Mas? Belum, itu sekitar 13 tahun yang lalu ya. Waktu itu batu bara diangkut dari tambang menggunakan jalan provinsi. Ya. Yang mana sebenarnya secara dampak sosial itu sangat tidak baik. Ya. Karena apa? Jalan provinsi dengan lebar 8 meter atau 10 meter itu dipakai truk batu bara, dipakai oleh masyarakat, itu menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Jadi saya ingat sekali dulu 2012, untuk nyampe ke tambang yang tadinya mungkin 5-6 jam, itu bisa sampai 12 jam. Jadi kita tuh harus nginep dulu di tempat-tempat tertentu, baru ngelanjutkan lagi. Karena apa? Jam 6 sore sampai jam 6 pagi, truk-truk batu bara dari tambang itu keluar semua ke kota. Itu sekali turun itu bisa 2.000 truk. Jadi justru Anda melihat masalah ini menjadi peluang yang ada untuk diselesaikan dan ternyata malah menjadi bentuk bisnis Anda. Betul. Jadi di 2012 kita berpikir solusi apa sih yang kira-kira kita bisa bawa ke sini. Kita ngelihat kereta api waktu itu potensinya. Kereta api waktu itu hanya mengangkut batu bara dari PTBA, Bukit Asam. Karena udah mulai cukup lama dan kita ngelihat swasta ini sebenarnya potensinya besar. Jadi kami waktu itu bekerja sama dengan KAI mulai 2012 untuk bersinergi. Bersinergi dalam arti KAI menggunakan gerbong mereka, mengangkut batu bara menggunakan rel existing. Kita berinvestasi di stasiun muat dan stasiun bongkar. Tujuannya apa? Jadi KAI tidak perlu mengeluarkan CAPEX. Kita yang mengeluarkan CAPEX, tapi KAI juga mendapat angkutan, which is win-win buat kedua belah pihak. Nah, itu berjalan dengan cukup baik, dari awalnya mulai 1 kereta, sampai sekarang kita sudah membongkar 12 kereta per hari. Dan itu menjadi akhirnya, long story short, sekarang malah menjadi revenue model yang luar biasa dan backbone dari bisnis dari RMK Energy. Apakah ada rencana pengembangan bisnis ke depannya di luar Sumatera Selatan, melihat success stories yang sudah terjadi untuk bisnis Anda di daerah ini? Kalau secara grup ada. Memang tahun lalu kita ada akuisisi 3 tambang di Jambi. Dan rencananya kita akan bangun jalan 109 kilo. Jadi bangun jalan lagi nih ya Mas bangun ya? Jalan lagi. Memang, karena ternyata ini menarik ya Mas ya? Buat kita memang background kita itu di infrastruktur dan logistik. Dan kita tahu bahwa di Sumatera terutama, kalau kita bisa menguasai infrastruktur dan logistik, maka cadangan ini akan bisa keluar. Nah, di situ memang kita sengaja mencari proyek-proyek dengan infrastruktur yang cukup menantang buat kita develop. Oke, baik.
Tapi bagaimana Anda melihatnya dari segi private sector gitu ya? Mengapa ini menjadi pekerjaan private sector, Mas, untuk membangun infrastruktur? Maksudnya ini lebih kepada refleksi saja gitu ya, melihat industri pertambangan yang ada di Indonesia. Berarti tentunya butuh ada perbaikan, butuh ada regulasi yang harusnya semakin memperkuat dan memperkokoh infrastruktur dan fondasi industri pertambangan. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, mungkin ya karena memang kebanyakan beberapa tambang ini kan dikelola oleh private sector. Untuk investasi infrastruktur biasanya kan orang mulainya dari cadangan. Apabila dengan cadangan tertentu baru infrastruktur itu dibangun. Kan? Betul. Ya, memang kita agak sedikit berbeda waktu itu pas kita ngebangun di Sumsel. Tapi ke depannya di sini kita memang fokus ke cadangan dulu, baru dari cadangan itu kita bangun. Saat itu pas kita bangun di Sumsel kita belum ada cadangan. Justru malah kita bikin dulu infrastruktur, di 2018 kita baru akuisisi tambangnya. Oh gitu. Jadi agak kebalik sedikit. Tapi justru malah ternyata beruntung ya dengan ada pembangunan dan pengembangan jalan ini, malah ada blessing in disguise dengan ada infrastruktur yang telah tersedia. Dan terakhir mungkin di Squawk Box CNBC Indonesia, Mas Vincent, 2025 dan mungkin in 3 until 5 years, apa harapan profesional Anda untuk RMK Energy? Dan apa pesan Anda untuk investor, karyawan, dan masyarakat yang tentunya mengikuti perkembangan RMK Energy? Pemirsa CNBC Indonesia yang juga ingin melihat bagaimana kinerja dari perusahaan TBK Anda, silakan. Oke, tentunya kami berharap, terutama dari sisi manajemen, kita bisa mengembangkan perusahaan ini dengan baik. Kedua, memberikan nilai tambah kepada shareholders dengan create more shareholders value. Apapun yang kita lakukan, ya kita harapkan terutama dari sisi manajemen dan tim kita semua itu tetap mengutamakan dua hal itu. Dan kedua dari sisi investor, kita percaya dengan fundamental. Artinya apabila perusahaan itu berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik, harga saham eventually akan mengikuti. Betul. Jadi kita tidak terlalu worry dengan harga saham. Bukan berarti harga saham tidak penting. Harga saham itu penting. Tapi we will stick to the fundamentals. We will stick to fundamentals, di mana asal fundamentals ini berjalan dengan baik, governance yang ada juga kita bisa lakukan dengan baik, dan kita create value buat shareholders. Nah, semuanya ini akan berjalan secara inline. Baik.